Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Saya Nurholisa dengan NIM 3521085. Pada kesempatan kali ini kita akan bimbingan pranikah dengan tema menuju kebahagiaan bersama. Tahu definisi dari pernikahan? Ya, oke. Pernikahan itu merupakan momen indah ketika dua orang yang saling mencintai memutuskan untuk bersama selamanya. Namun, pernikahan bukan hanya tentang cinta dan romantisme, tetapi juga kesiapan dan komitmen. Lebih dari sekedar cinta dan romantisme, pernikahan adalah sebuah komitmen suci yang membutuhkan persiapan matang. Bukan hanya persiapan dalam hal materi, tetapi juga persiapan mental, spiritual, dan juga emosional. Kedua insan harus siap untuk menghadapi berbagai rintangan dan lika-liku kehidupan mereka. Perjalanan pernikahan itu tak selalu mulus. Akan ada saatnya pertengkaran, perbedaan pendapat, dan cobaan menerpa. Nah, disinilah komitmen dan kekuatan cinta itu diuji. Saling pengertian, komunikasi yang terbuka, dan juga kemauan untuk menyelesaikan masalah bersama menjadi kunci utama dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Lalu bagaimana sih definisi dari pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan? Itu mendefinisikan bahwa perkawinan itu sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Definisi ini mengandung makna yang mendalam tentang hakikat perkawinan dalam pandangan hukum dan agama di Indonesia. Lalu tujuan pernikahan itu apa sih? Jadi tujuan mulia pernikahan yang menjadi landasan bagi terwujudnya rumah tangga yang harmonis dan penuh berkah itu yang pertama wujud ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernikahan adalah salah satu bentuk ketaatan kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an di Quran surat An-Nur ayat 32 Allah berfirman, "Dan nikahkanlah orang-orang yang masih lajang di antara kamu dan budak-budak yang kamu miliki yang ingin menikah. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kekayaan kepada mereka." Pada ayat ini menunjukkan bahwa pernikahan itu adalah jalan untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia secara halal dan terhormat. Kemudian tujuan yang selanjutnya yaitu mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, "Menikahlah karena pernikahan itu termasuk sunnahku." Dengan mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, diharapkan pasangan suami istri itu dapat meneladani keteladanan beliau dalam membangun rumah tangga yang penuh kasih sayang dan berlandaskan nilai-nilai agama. Tujuan pernikahan yang ketiga yaitu memperbanyak jumlah umat Islam. Pernikahan menjadi salah satu sarana untuk memperbanyak jumlah umat Islam. Karena dengan melahirkan keturunan yang soleh dan solehah, diharapkan generasi penerus itu dapat meneruskan dakwah dan menyebarkan ajaran Islam dengan penuh semangat. Tujuan yang selanjutnya yaitu memiliki keturunan yang sah. Karena manusia ini memiliki fitrah untuk memiliki keturunan. Pernikahan menyediakan wadah yang sah dan terhormat untuk memenuhi fitrah tersebut. Dengan memiliki keturunan yang sah, pasangan suami istri ini dapat mendidik dan membimbing anak-anak mereka menjadi generasi penerus yang berakhlak mulia dan bermanfaat bagi bangsa dan agama. Tujuan yang selanjutnya yaitu selamat dari fitnah dan praduga. Karena pernikahan ini bisa menjadi pelindung dari fitnah dan praduga buruk. Dengan menikah, seorang telah menunjukkan komitmennya untuk menjaga diri dan kehormatannya. Hal ini tentu dapat membantu terhindar dari perbuatan tercela dan menjaga kesucian diri dan pasangan. Selanjutnya kita akan membahas faktor-faktor apa saja sih yang dapat mempengaruhi pernikahan. Yang pertama itu agama. Mengapa agama? Ya, karena agama itu menjadi landasan moral dan spiritual yang penting di dalam pernikahan. Kepercayaan dan nilai-nilai agama yang dianut bersama itu bisa menjadi panduan bagi pasangan suami istri dalam menjalani kehidupan rumah tangga, kemudian menyelesaikan konflik dan juga membesarkan anak.
Faktor yang kedua itu kepribadian. Mengapa kepribadian? Ya, karena kepribadian masing-masing pasangan itu menjadi kunci dalam membangun interaksi komunikasi yang efektif. Seperti memahami karakter, kelebihan dan kekurangan pasangan itu membantu dalam menghadapi perbedaan pendapat dan tentunya membangun keharmonisan dalam rumah tangga. Faktor selanjutnya itu kesehatan jiwa. Kesehatan mental yang stabil itu sangat penting untuk membangun pernikahan yang sehat. Mengapa demikian? Karena pasangan yang mempunyai mental yang kuat dan stabil itu akan lebih mampu menghadapi stres. Selain lebih mampu menghadapi stres, juga lebih mampu untuk menyelesaikan masalah dan juga membangun hubungan yang positif dengan pasangan dan keluarga. Selanjutnya itu umur. Usia yang matang itu menjadi faktor penting dalam kesiapan mental dan emosional untuk memasuki pernikahan. Karena pasangan yang sudah cukup dewasa ini tentu mempunyai kemandirian finansial dan emosional, itu akan lebih siap untuk menghadapi berbagai tantangan dalam pernikahan. Selanjutnya faktor pendidikan. Nah ini nih, tingkat pendidikan yang setara itu juga bisa membantu pasangan untuk berkomunikasi dengan lebih efektif, memahami satu sama lain dengan lebih baik, kemudian memiliki visi yang sama dalam membangun masa depan keluarga. Itulah mengapa faktor yang mempengaruhi pernikahan di dalam faktor pendidikan. Selanjutnya, faktor ekonomi, sosial, dan budaya. Yang pertama, kondisi ekonomi, sosial, dan budaya di lingkungan sekitar itu tentu itu bisa mempengaruhi pola pikir, kemudian kebiasaan dan interaksi di dalam pernikahan. Nah, memahami dan beradaptasi dengan kondisi tersebut itu menjadi penting. Mengapa penting? Karena itu untuk membangun rumah tangga yang harmonis dan sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Faktor yang terakhir itu latar belakang keluarga. Pengalaman dan nilai-nilai yang ditanamkan di dalam keluarga asal itu juga mempengaruhi pola pikir dan perilaku pasangan di dalam pernikahan. Jadi, memahami latar belakang keluarga masing-masing itu, dan selain memahami latar belakang masing-masing, mampu beradaptasi dengan perbedaan, itu menjadi kunci dalam membangun hubungan yang harmonis. Setelah kita tahu faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi pernikahan, kita akan membahas dan kita perlu tahu faktor-faktor apa saja yang kita perlu persiapkan nih sebelum kita melaju menuju ke pernikahan. Yang pertama itu faktor kematangan moral spiritual. Nah, faktor kematangan moral spiritual itu meliputi yang pertama itu pemahaman agama. Memiliki pemahaman agama yang baik menjadi landasan moral dan spiritual di dalam pernikahan, karena pasangan suami istri nanti diharapkan dapat menjalankan ajaran agama dengan baik, kemudian saling menguatkan dalam keimanan dan juga menanamkan nilai-nilai agama kepada anak-anak mereka nantinya. Kemudian meliputi nilai-nilai moral. Faktor ini meliputi nilai-nilai moral karena kematangan moral itu ditunjukkan dengan memiliki rasa tanggung jawab, kejujuran, kesetiaan, dan komitmen. Nah, nilai-nilai moral ini nanti menjadi pondasi dalam membangun hubungan yang saling menghormati, kemudian saling mendukung, dan juga saling menjaga dalam suka dan duka. Kemudian faktor selanjutnya itu kematangan fisik. Faktor kematangan fisik meliputi yang pertama tentu kesehatan. Nah, mengapa kesehatan? Ya karena memiliki kondisi fisik yang sehat itu menjadi modal utama dalam menjalani kehidupan pernikahan. Pasangan suami istri itu juga diharapkan dapat menjaga kesehatan dengan pola makan yang seimbang, kemudian olahraga teratur dan istirahat yang cukup. Faktor ini juga meliputi kesiapan memiliki keturunan. Bagi pasangan yang ingin memiliki keturunan, perlu dilakukan pemeriksaan kesehatan pranikah dengan tujuan apa? Untuk memastikan kesiapan fisik dan reproduksi. Kemudian faktor yang ketiga itu faktor kematangan psikis. Faktor kematangan psikis ini meliputi yang pertama pengendalian diri. Kemampuan mengendalikan diri ini sangat penting untuk menyelesaikan konflik dan juga perbedaan pendapat di dalam pernikahan. Seperti yang sudah kita ulas tadi, bahwa di dalam pernikahan itu tidak hanya soal cinta dan romantisme saja, tetapi juga ada konflik di
di dalam pernikahan. Nah, pasangan suami istri nanti diharapkan itu bisa berkomunikasi dengan efektif, kemudian saling memahami dan mencari solusi bersama dengan tenang dan dewasa tentunya. Faktor ini juga meliputi kedewasaan. Sikap kedewasaan itu biasanya ditunjukkan dengan kemandirian, kemudian tanggung jawab, dan kemampuan mengambil keputusan. Karena pasangan suami istri itu diharapkan bisa menyelesaikan masalah secara mandiri tanpa ketergantungan berlebihan pada orang tua atau pihak lain. Faktor kematangan psikis ini juga meliputi toleransi dan saling menghargai, di mana perbedaan karakter dan latar belakang pernikahan itu membutuhkan toleransi dan sikap saling menghargai. Pasangan suami istri itu harus mampu menerima kekurangan dan kelebihan pasangan, juga harus saling mendukung dalam mencapai tujuan bersama. Faktor selanjutnya itu kesiapan materi. Kesiapan materi ini meliputi yang pertama kestabilan ekonomi. Ini merupakan faktor yang penting ya, karena mempunyai penghasilan yang stabil dan pengelolaan keuangan yang baik itu menjadi penting untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan masa depan keluarga. Calon suami dan istri ini tentu perlu merencanakan keuangan dengan matang, termasuk persiapan dana darurat, tabungan, dan asuransi. Kemudian faktor ini juga meliputi kesiapan tempat tinggal. Setelah menikah, kita mau tinggal di mana nih? Memiliki tempat tinggal yang layak dan nyaman itu juga menjadi faktor penting dalam membangun rumah tangga yang harmonis. Calon suami dan istri ini perlu merencanakan tempat tinggal yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan finansial mereka. Atau kita ngekos dulu, atau kita ngontrak dulu, atau kita kalau uangnya sudah cukup kita bangun rumah dulu sebelum menikah. Itu bisa dipertimbangkan dan dirundingkan. Selanjutnya kita perlu tahu hak dan kewajiban apa saja yang harus dipenuhi oleh suami dan istri. Yang pertama, hak suami atas istri, di mana kewajiban istri terhadap suami adalah hak suami yang harus dipenuhi oleh istri. Meliputi yang pertama itu kepatuhan dan menjaga diri. Kepatuhan seorang suami itu berhak atas kepatuhan istri, yakni di mana seorang istri itu wajib mentaati suaminya, baik terhadap suatu hal yang rahasia maupun yang terang atau jelas. Seorang istri harus mentaati suaminya karena ini bisa mendatangkan keharmonisan dalam keluarga. Selanjutnya, hak suami atas istri itu menjaga diri. Seorang istri itu berkewajiban menjaga diri, kemudian harta dan keluarganya pada saat suami tidak berada di rumah, seperti menerima tamu laki-laki dalam kondisi sendirian. Selanjutnya, kewajiban istri terhadap suami itu apa saja sih? Yang pertama itu menjadi wanita solehah. Seorang istri wajib mencintai suaminya dengan sepenuh hati dan mengabdikan dirinya untuk kesenangan suaminya secara sukarela, dan juga berusaha semaksimal mungkin agar suaminya selalu merasa tentram dan nyaman bersama. Di dalam kitab Sahih Muslim itu bahwa sebaik-baik perhiasan adalah wanita solehah. Ketentraman pasangan suami istri itu akan tercapai apabila di antara keduanya itu saling kerjasama yang baik, selaras dan seimbang. Kemudian kewajiban istri itu yang kedua itu ketaatan istri melayani suami, karena ketaatan istri adalah keridhaan suami. Selanjutnya, kewajiban istri itu meminta izin suami. Dalam kewajiban meminta izin suami itu, seorang istri sepatutnya selalu memprioritaskan apa yang diperintahkan oleh suami. Kewajiban taat kepada suami hanya dalam hal-hal yang dibenarkan agama saja, bukan dalam hal kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika suami memerintahkan istri untuk berbuat maksiat, maka istri mempunyai hak menolak, bahkan harus menolaknya. Kemudian kewajiban istri itu melayani suami, karena istri tidak boleh menolak ajakan suami. Istri diharapkan menjadi pendengar yang baik dan bisa menjadi orang yang bijak dalam mempertimbangkan masalah, kemudian melayani kebutuhan lahir suami seperti melayani aktivitas di dapur, sumur, dan kasur. Selanjutnya, calon suami istri perlu tahu nih hak bersama suami dan istri. Yang pertama, menikmati hubungan
seksual. Kemudian hak bersama yang kedua itu baik suami maupun istri itu perlu memperlakukan pasangannya dengan baik sehingga memunculkan kemesraan antar keduanya. Kemudian hak bersama yang ketiga itu hak mendapatkan warisan. Setelah kita tahu hak bersama suami dan istri, tentu ada hak, tentu ada kewajiban. Kita harus tahu kewajiban suami sekaligus istri itu apa saja sih, alias kewajiban bersama suami istri itu apa saja sih. Yang pertama, menurut UU nomor 1 tahun 1974, yakni Undang-Undang Perkawinan Nasional, menyebutkan bahwa suami istri itu memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Kemudian, suami istri itu wajib saling cinta mencintai, saling hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin antara yang satu dengan yang lain. Kemudian kewajiban bersama yang ketiga itu suami istri itu memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya. Dan yang terakhir, kewajiban bersamanya itu suami dan istri wajib memelihara kehormatannya. Ini ada pertanyaan nih, bagaimana cara membina cinta kasih dalam keluarga? Cara membina cinta dan kasih dalam keluarga itu yang pertama, menunaikan hak dan kewajiban secara seimbang, kemudian jujur dan ikhlas. Kemudian yang kedua, menciptakan suatu keterbukaan, kejujuran, dan kepedulian atas keberhasilan dan masalah-masalah yang dihadapi. Jadi saling terbuka, tidak ada yang saling menutup-nutupi. Kemudian yang ketiga itu saling mengingatkan dan menasihati, musyawarah yang setara dan seimbang, tidak memojokkan atau mengolok-olok. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana mewujudkan kehidupan keluarga yang aman dan damai? Nah, suami dan istri atau calon orang tua itu nantinya diharapkan ketika sudah menjadi orang tua mampu memberikan cinta dan kasih sayangnya, serta juga bisa mengayomi anak dari kecil hingga dewasa. Kemudian pemaaf dan tidak pemarah, dan anggota keluarga yang lebih tua menyayangi yang lebih muda, dan anggota keluarga yang lebih muda menyayangi yang lebih tua. Intinya itu di dalam keluarga saling menyayangi. Kemudian pertanyaan terakhir, bagaimana sih keluarga yang harmonis itu? Jadi keluarga yang harmonis itu adalah keluarga yang mempunyai keimanan dan juga ketakwaan, serta saling tolong-menolong, kemudian saling membantu, mengasihi, dan saling pengertian sesama anggota keluarga, sehingga setiap permasalahan bisa diselesaikan secara kekeluargaan jika di dalam keluarga itu saling pengertian, saling mengasihi, saling tolong-menolong, dan saling membantu. Baik, kita sudah memasuki penghujung acara, materi sudah kita bahas pada sesi kali ini sudah selesai dan berakhir. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Apabila ada tutur kata yang disengaja maupun tidak disengaja dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.